Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam hari yang mulia ini. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan dan kita haturkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan adab-adab Islam yang masih ada kaitannya erat dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan adabus salam. Dan saat ini kita akan mengambil tema berkaitan dengan adabul isti'dzan, yaitu berkaitan dengan adab-adab ketika meminta izin. Sehingga kaitannya antara memberikan salam dengan izin ini adalah kaitan yang saling menguatkan. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam agama kita ini kita telah sampaikan berulang kali bahwasanya di antara keistimewaan, di antara keutamaan agama Islam ini, di mana agama kita mengatur segala aspek kehidupan di dalam diri kita, sampai pada titik di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab ketika kita ingin meminta izin. Maka disebutkan di dalam kitab kita ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-27, yang juga ayat ini sebelumnya pernah kita bacakan saat kita membahas berkaitan dengan adab salam, yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah menyeru kepada hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kalian masuk ke dalam rumah. Di sini rumah apa saja ya, baik itu rumah kos-kosan atau rumah kontrakan atau rumah seperti yang kita miliki. Maka Allah melarang la tadkhulu buyutan dengan menggunakan lamun nahi, sehingga di sini dilarang seseorang masuk ke dalam rumah ghaira buyutikum, yang mana rumah tersebut bukan milik kita. Jika kemarin telah kita sampaikan, seandainya itu pun rumah kita, di dalam Islam pun kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada keluarga kita saat kita ingin masuk ke dalam rumah kita. Maka terlebih kalau kemudian kita ingin masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut bukan milik kita, sangat kemudian dianjurkan, bahkan diperintahkan. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah selain rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin. Jadi makna dari tasta'nisu di sini adalah hatta tasta'zinu, sampai kalian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut.
wa tusallimu ala aliha, dan kemudian sampai kalian mengucapkan salam kepada ahli rumah tersebut. Maka Syekh Sa'di di dalam kitab tafsirnya mengatakan yursyidullahu ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, alla yadkhulu buyutan ghaira buyutihim, untuk tidak masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut bukan milik mereka, bi ghairi isti'dzanin, tanpa meminta izin terlebih dahulu. Fa inna fi dzalika iddata mafasid, karena di dalam hal tersebut akan didapati banyak kerusakan. Jadi kalau ada seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, nanti akan terjadi beberapa kerusakan. Berarti kerusakan yang dimaksud di sini ya lebih mengarah kepada kerusakan dini dan juga kemudian nanti kerusakan ya, duniawi. Maka disebutkan oleh Sa'di di dalam kitab tafsirnya, yang pertama di antara kerusakan yang akan ditimbulkan, di antara mafsadah yang akan ditimbulkan manakala kita masuk ke dalam rumah yang tidak milik kita atau bukan milik kita sebelum kita meminta izin, yang pertama adalah ma dzakarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul katakan innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta izin terlebih dahulu itu untuk apa? Min ajlil basar, jadi semata-mata agar mata kita ini terjaga. Jadi lebih mengarah kepada kedua mata kita ini, agar kemudian kedua mata kita terjaga dengan baik. Hatta la yaqa'al basar 'ala al-awratil lati dakhilal buyut. Sehingga apa? Sehingga kedua mata kita ini tidak kemudian melihat kepada aurat-aurat yang ada di dalam rumah tersebut. Aurat yang dimaksud di sini bisa jadi aurat manusia, atau aurat di sini adalah ya, segala sesuatu yang kemudian tidak layak untuk kita lihat, baik itu kemudian perabotan rumah tangganya atau mungkin keadaan rumah dan lain sebagainya. Ini. Jadi kalau kemudian kita masuk tanpa meminta izin, maka dikhawatirkan pada saat kita masuk nanti, maka kedua mata kita akan mendapati hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat. Baik itu kemudian aurat-aurat orang-orang yang tidak boleh kita lihat auratnya, baik itu wanita ataupun kemudian laki-laki. Karena meskipun kita sesama jenis pun di dalam Islam dilarang untuk saling melihat auratnya. La yandur rajulu ila auratir rajuli. Jadi Nabi katakan di dalam hadisnya, tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lainnya. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Begitu juga dengan perempuan tidak boleh melihat kepada aurat perempuan yang lainnya, kecuali pada batasan-batasan yang kemudian dapat dimaafkan. Seperti misalnya aurat itu kan terbagi menjadi dua, ada aurat mughalladhah, aurat yang sangat tidak boleh untuk kita lihat, ada yang kemudian aurat yang mukhaffafah, yang ringan. Seandainya kalau kemudian perempuan dengan perempuan itu ya boleh kemudian saling melihat rambut mereka boleh, atau mungkin perempuan melihat misalnya kepada lengan perempuan yang lainnya boleh. Ini pada batasan-batasan yang masih diberikan keringanan. Atau mungkin laki-laki juga boleh melihat misalnya pundaknya dan sebagainya, ini diperbolehkan pada aurat-aurat yang mukhaffafah. Ada aurat yang mughalladhah, aurat mughalladhah itu kalau laki-laki ya berarti dari bawah pusar, dari pusar sampai kemudian di atas lutut. Ini aurat yang mughalladhah, yang diharamkan untuk kemudian dilihat meskipun sesama jenis. Nah, di sini di dalam Islam telah mengatur kepada umatnya agar kemudian tidak saling melihat kepada aurat yang lainnya, terkhusus kepada aurat yang kita sampaikan tadi, aurat mughalladhah. Sehingga kalau kemudian kita perhatikan ya, paha laki-laki itu termasuk aurat yang harus kemudian ditutup, karena batasannya adalah dari pusar kemudian sampai lutut. Yang kemudian ini kalau kemudian kita perhatikan dan kemudian kita lihat ya, banyak kemudian kaum muslimin yang menjaga auratnya tetapi masih menyingkap beberapa sentimeter dari aurat mereka. Terlebih khusus ini adalah paha, di mana mereka kemudian memakai celana pendek sehingga masih terlihat beberapa
aurat mereka yang harus kemudian ditutupi. Nah, di sini. Jadi di antara hikmah yang oleh Imam Sa'di katakan di dalam tafsirnya, hatta la yaqal basar 'ala al-awrat allati dakhil al-buyut. Supaya apa? Ya supaya kita tidak melihat langsung aurat yang ada di dalam rumah orang-orang yang akan kita datangi atau kita masuki rumah tersebut. Fa inal baita lil insani fi satri aurati ma wara'ahu, karena rumah bagi seseorang itu ibarat seperti pakaian. Jadi kita memiliki aurat yang harus kita tutup dengan pakaian kita, sama dengan orang memiliki rumah, yang mana rumah tersebut pun termasuk aurat. Sehingga ada mungkin beberapa hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian di antara yang kedua, yattahimu bisyarri kasarakati aw ghairiha. Dikhawatirkan ketika seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa meminta izin, nanti akan dituduh, ya, misalnya apa ya? Dituduh mencuri. Terlebih kalau kemudian masuknya dengan kondisi sembunyi-sembunyi, atau mungkin dengan kondisi tidak dilihat atau didengar orang lain. Maka di sini dikhawatirkan orang tersebut akan dituduh melakukan sesuatu keburukan, baik mengambil barang atau lain sebagainya. Li'anna dukhulal khafiyyah yadullu ala syarri, karena masuknya seseorang ke rumah yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi itu lebih mengarah kepada perbuatan buruk. Wa tusallimu ala aliha, maka Allah perintahkan kepada kita semuanya, kepada hambanya, agar kita memberikan salam kepada penghuni rumah tersebut dengan mengatakan assalamualaikum adkhul. Assalamualaikum, kemudian kita katakan kepada pemiliknya, adkhul, apakah saya boleh masuk ke dalam rumah ini? Karena mengapa? Dengan hal tersebut khairun lakum, itu lebih baik untuk kita, listimalihi ala iddatil masalih, karena akan kita dapati beberapa banyak kemaslahatan ketika kita minta izin terlebih dahulu kepada penghuni rumah tersebut. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, jadi jelas di dalam ayat yang kita bacakan tadi, setiap muslim diperintahkan untuk meminta izin kepada pemilik rumah apabila kita ingin masuk ke dalam rumah mereka. Ayat yang kedua Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-59. Allah berfirman, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablihim. Maka apabila anak-anak kita ini telah sampai pada usia dewasa, falyasta'dhinu, maka hendaknya anak-anak tersebut meminta izin kepada kita. Ini padahal bagian dari keluarga kita. Jadi anak-anak yang kita miliki, baik itu anak laki-laki atau mungkin anak perempuan, maka di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada mereka untuk juga meminta izin. Kepada siapa ya? Kepada orang tuanya. Kama sta'dzana alladziina min qablihim, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang lebih dewasa di antara mereka. Jadi anak yang barusan balik atau baru menginjak usia balik itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ingin masuk ke dalam kamar orang tuanya itu untuk meminta izin. Ini apabila di dalam rumah tersebut ya terdiri dari beberapa kamar. Akan tetapi kalau kemudian di dalam rumah kita hanya ada satu kamar saja yang kemudian menghimpun beberapa anggota keluarga, maka di sini ya seharusnya tetap meminta izin. Karena nanti akan kita bahas ya di sini beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita untuk kita masuk ke dalam kamar-kamar anggota keluarga kita di 3 tempat ya. Maka Allah katakan di sini wa idza balagal atfalu minkumul huluma. Wa idza balagal atfal ay istamalat ala al-istidzan lil aqarib. Jadi ayat ini itu mencakup perintah kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka meminta izin, baik izin tersebut diberikan kepada karib kerabat kita. Terlebih kalau kemudian orang tersebut bukan anggota keluarga kita. Jika kepada anggota keluarga saja Allah perintahkan untuk saling meminta izin, maka terlebih kalau kemudian ada orang lain yang masuk ke rumah kita. Ba'dihim ala ba'd, wala siyama fi thalathati ahwal, terlebih pada 3 kondisi atau 3 waktu.
Jadi di sini apabila di dalam rumah kita ini terdiri dari beberapa kamar ya, dan kemudian anak-anak kita ini sudah menginjak masa balik. Karena di antara tugas orang tua itu apabila anak sudah masuk pada usia 7 tahun, farriqu bainal madaji, maka Rasul perintahkan untuk kita pisahkan dengan ranjang kita. Jadi di antara perintah Rasul itu apabila anak sudah lebih dari 7 tahun tidak boleh tidur satu ranjang dengan orang tuanya. Terlebih kalau kemudian anak tersebut adalah laki-laki, kemudian tidur dengan ibunya, maka di sini harus dipisah. Atau mungkin seorang ayah tidur dengan anak perempuannya. Maka apabila anak sudah masuk pada usia 7 tahun, terlebih pada usia sudah masuk usia balik, harus dipisahkan. Tidak boleh kemudian tidur bersama dengan mereka. Nah, ini diantara adab yang harus diperhatikan oleh orang tua. Maka di sini apabila anak sudah dipisahkan ranjang dengan kita, maka anak harus meminta izin kepada orang tuanya apabila ingin masuk ke dalam kamar mereka. Terkhusus di waktu yang akan kita sebutkan, yaitu di 3 waktu. Yang pertama, min qabli salatil ghada, yaitu sebelum salat subuh. Jadi seorang anak, atau mungkin kalau di rumah kita ada hamba sahaya, atau mungkin ada keluarga kita yang bukan termasuk anak, atau mungkin ada pembantu, maka hendaknya mereka meminta izin yang pertama di waktu sebelum sholat subuh. Li'anna an-nasa idzaka yakununa niyaman. Karena pada saat itu kebanyakan dari manusia itu pasti dalam kondisi sedang lelap dalam tidur mereka. Maka seseorang apabila ingin masuk ke dalam kamar orang tuanya atau mungkin anggota keluarga yang lainnya, hendaknya meminta izin. Karena dikhawatirkan pada saat mereka membuka pintu misalnya tanpa izin, maka akan didapati misalnya orang tuanya mungkin sedang membuka aurat. Karena mengapa ya, orang ketika sedang berada di kamarnya, mungkin ada di antara mereka yang kemudian membuka bajunya atau mungkin tidak menutup aurat mereka dengan sempurna. Maka disebutkan di sini li'anna an-nasa idzaka yakununa niyaman. Karena sesungguhnya kebanyakan dari manusia pada saat sebelum subuh itu mereka dalam kondisi tengah tertidur lelap. Fi furushihim, di atas ranjang-ranjang mereka. Maka kita harus meminta izin. Supaya apa? Supaya orang yang ada di dalam kamar tersebut memiliki persiapan. Jadi saya anak mengetuk pintu terlebih dahulu. Supaya apa? Misalnya orang tuanya sedang membuka aurat, ya meskipun orang tua itu kan termasuk mahram kita, kita boleh melihat aurat mereka, tetapi auratnya memang ada beberapa aurat yang tidak boleh dilihat. Seperti tadi aurat mughalladhah. Jadi meskipun kita adalah anaknya, kemudian kita melihat aurat orang tua kita, ada beberapa aurat yang tadi tidak boleh dilihat. Seperti aurat mughalladhah. Tidak boleh seorang anak melihat kemaluan orang tuanya. Nah, di sini. Ini yang pertama. Waktu yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Yaitu pada saat kita menanggalkan, melepaskan baju-baju kita minadh-dhahirah, pada saat di tengah hari. Jadi ketika tengah hari mungkin orang itu istirahat, ya di siang hari orang mungkin kadang mengambil istirahat untuk mungkin tidur siang. Nah, di sini pun Islam melarang seseorang, khususnya kepada anak-anak yang sudah balik tadi, yang sudah dewasa, untuk masuk ke dalam kamar orang tua mereka sebelum meminta izin. Ai fi waqtil qailulah, yaitu di waktu qailulah. Qailulah itu ya waktu istirahat yang mana waktunya sangat singkat. Bisa sebelum zuhur atau mungkin setelah zuhur. Ada beberapa di antara kita yang mungkin terbiasa mengambil waktu istirahat di waktu-waktu tersebut. Yang mungkin juga pada saat itu kita akan menanggalkan baju kita. Sehingga ketika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam kamar tersebut, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Agar apa ya? Orang yang ada di dalam tersebut memiliki persiapan untuk menutup ya tubuh mereka. Kemudian yang ketiga, di antara waktu yang dimana kita diperintahkan untuk meminta izin, meskipun kita adalah bagian dari pemilik rumah tersebut, adalah wa min ba'd salatil isya, yaitu setelah salat isya. Karena setelah salat isya ya pasti kita sedang tidur. Kita melepas lelah kita setelah mungkin sepanjang hari kita bekerja, kemudian kita ingin beristirahat, maka pasti dari kita itu akan menanggalkan baju kita atau mungkin sebagainya. Maka di sini 3
3 waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anggota keluarga kita. Yang pertama sebelum sholat subuh, kemudian yang kedua ketika siang hari, ketika kita beristirahat, kemudian yang ketiga adalah setelah sholat isya. Setelah sholat isya, li'annahu waktu an-naum, karena sesungguhnya setelah sholat isya itu adalah waktu di mana kita mengambil istirahat untuk tidur. Qad yakunu ar-rajul ala ali, bisa jadi seorang suami atau mungkin seorang ayah tengah bersama dengan keluarganya. Sehingga kalau kemudian seorang anak itu masuk begitu saja tanpa meminta izin, ya dikhawatirkan pada saat itu orang tuanya mungkin sedang dalam kondisi yang tidak ingin dilihat oleh anaknya. Maka Islam melarang kepada kita, kepada anggota keluarga untuk masuk ke dalam rumah orang tua kita. Terlebih kalau kemudian tadi kita sampaikan itu bukan anggota keluarga kita, tetangga kita kemudian masuk begitu saja tanpa izin, ya meskipun sudah terbiasa, ini harus dihindari. Jadi tetap kita harus meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka diantara adab-adab yang perlu kita perhatikan yang disebutkan di sini, famin adabil istidan, maka diantara adab-adab meminta izin yang pertama adalah an yabda'a bis salam. Hendaknya seseorang mulai mengucapkan salam. Ini yang pertama. Jadi hendaknya dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Disebutkan dari Qaldah bin Hambal radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irji faqul assalamu alaikum adkhul. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, di mana sahabat Qaldah bin Hambal, suatu hari disebutkan sahabat ini pernah diutus oleh seorang sahabat bernama Safwan bin Umayyah untuk mengantarkan susu. Jadi diperintahkan oleh Safwan bin Umayyah ini untuk mengantarkan susu kepada Rasulullah. Maka apa? Qaldah bin Hambal ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia masuk begitu saja. Walam usallim, kemudian Qaldah di dalam hadis ini mengatakan, dan saya tidak mengucapkan salam terlebih dahulu. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan kepada Qaldah, irji, kembalilah kamu, artinya keluarlah kamu. Faqul, kemudian ucapkan assalamualaikum, lalu ucapkan assalamualaikum, adkhul, baru kemudian mintalah izin, adkhul, apakah saya boleh masuk. Jadi Nabi mengajarkan kepada sahabatnya Qaldah di sini, apabila seseorang ingin masuk ke dalam rumah orang lain itu hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama mengucapkan salam, kemudian meminta izin kepada penghuninya apakah saya boleh masuk atau tidak. Tidak kemudian ya selonong boy kemudian kita masuk begitu saja. Ini diantara adab yang pertama. Kadang kita kalau memiliki tetangga atau mungkin sahabat, ya karena mungkin sudah terbiasa, kadang kita lupa. Dan ini adalah salah satu hal yang mungkin perlu kita tanamkan dalam diri kita. Siapapun orang yang kita tamui, maka hendaknya kita memulai dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan jika perlu kemudian kita minta izin, ya kita minta izin. Karena bisa jadi saat kita bertamu, ya mereka tidak mengizinkan kepada kita untuk kita bertamu. Sehingga kita minta izin terlebih dahulu, apakah kita dibolehkan untuk berkunjung atau tidak. Kemudian di antara adab yang kedua disebutkan dalam kitab ini, wa min dzalika an yafsaha an ismihi idza su'ila wa la yaqulu ana. Hendaknya apabila seseorang bertamu ke rumah seseorang, maka hendaknya mengucapkan dengan jelas siapa dia. Jadi misalnya saya bertamu ke salah seorang, maka hendaknya saat saya bertamu itu ketika saya ditanya siapa, maka hendaknya orang tersebut mengucapkan dengan jelas siapa namanya. Ini apabila rumah yang kita kunjungi sedang ditutup. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau bisa rumah ditutup. Jika misalnya ada kaca ini lebih baik, sehingga kita dapat melihat dan mengintai dari dalam rumah kita siapa orang yang tengah bertamu. Bahkan disebutkan di dalam kitab di sini disebutkan bab bayanu anna sunnata, bab penjelasan bahwasanya di antara sunnah di dalam Islam itu, idza qila lil musta'din, apabila dikatakan kepada pemilik rumah, kepada orang yang bertamu, man anta, siapa kamu, an yaqula fulan fayusamma nafsahu bima ya'rif bihi
min ismin au kunniyatin wa karaha qauluhu ana. Hendaknya dia mengatakan saya si fulan. Boleh menyebutkan namanya atau juga boleh menyebutkan nama kunniyahnya. Bisa jadi namanya adalah misalnya Muhammad, tetapi di situ dia lebih dikenal dengan nama kunniyah, misalnya Abu Ibrahim atau mungkin Abu siapa, maka diperbolehkan. Yang penting nama tersebut adalah nama yang dikenal. Jadi ini termasuk sunnah di antara adab yang Nabi ajarkan kepada kita. Apabila bertamu dan kemudian pemilik rumah tersebut bertanya kepada kita siapa yang bertamu, maka hendaknya kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya nama kita adalah fulan bin fulan. Jangan kemudian kita mengatakan ana, saya. Dan ini salah satu hal yang dibenci di dalam Islam. Maka disebutkan dalam hadis yang pertama di sini tentang perihal ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang masyhur pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang kisah ketika Nabi di-Isra dan Mi'rajkan. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Maka disebutkan dalam hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa sa'ida bi Jibril ila sama. Maka malaikat Jibril membawaku, yaitu membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke langit dunia. Fastaftaha, maka kemudian pada saat Jibril membuka pintu langit yang pertama ini, faqila man hada, maka dikatakanlah oleh penghuni langit pertama ini, karena langit itu kan terdiri dari 7 tingkat dan setiap langit itu memiliki penghuninya. Maka manat tak kalah malaikat Jibril dan Rasul SAW ini ingin masuk ke langit yang pertama, dan setiap langit memiliki pintu, maka ditanyakan oleh penjaga dari langit yang pertama ini, man hada, siapa ini? Kemudian malaikat Jibril berkata, qala Jibril. Jadi malaikat Jibril dengan tegas mengatakan, saya adalah Jibril. Tidak mengatakan ana, saya. Siapa saya? Kan bingung. Misalnya ada bertamu di rumah kita, kemudian kita tanya, siapa? Saya Pak D. Siapa? Saya. Kan kita bingung. Terlebih kemudian tidak ada celah untuk kita melihat siapa dia. Sehingga kita kadang jengkel, siapa? Saya ki sapa gitu kan. Sini maka di antara adabnya adalah hendaknya kita mengucapkan dengan jelas siapa nama kita. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasul tadi, ketika Rasul diajak oleh malaikat Jibril untuk pergi ke langit 7, setiap masuk ke pintu langit, maka setiap kali mereka berkata siapa ini, malaikat Jibril berkata Jibril. Qila wa man ma'aka, lalu ditanyakan siapa bersamamu wahai malaikat Jibril? Qala Muhammad, ini adalah Muhammad. Kemudian setelah itu malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Sampai di langit yang kedua pun sama, akan ditanya oleh penghuni langit kedua ini, man hada, siapa ini? Kemudian akan dikatakan Jibril. Siapa bersamamu? Dikatakan Muhammad, sampai kepada langit yang ketujuh. Wa yuqalu fi babin kulli sama'in man hada, maka akan ditanyakan pada setiap pintu langit yang dilewati oleh malaikat Jibril dan Muhammad, siapa ini? Maka Jibril mengatakan Jibril. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Jadi jelas kita diperintahkan oleh Rasul di antara adab ketika berkunjung ke rumah seseorang, apabila ditanya siapa ini, hendaknya kita katakan dengan jelas nama kita. Dan termasuk hal yang dimakruhkan atau dibenci adalah kita menyembunyikan siapa nama kita, baik dengan mengatakan saya saja atau lain sebagainya, sehingga membuat bingung orang tersebut. Khawatir siapa tahu ternyata yang masuk ingin bertamu adalah perampok, atau mungkin naudzubillah ya, orang-orang yang tidak kita inginkan masuk ke dalam rumah kita. Sehingga katakan kita bisa berhati-hati. Kalau ternyata tiba-tiba seorang perampok ya, kemudian membawa pistol atau mungkin membawa senjata tajam, ya, menginginkan sesuatu yang tidak baik dengan kita, ini diantara hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dia berkata kharajtu lailata minal layali, suatu malam saya pernah keluar, faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi, pada saat Abu Dzar tengah pergi keluar rumah pada suatu malam,
tiba-tiba apa di tengah jalan Abu Dzar ini bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, bukan bertemu ya, melihat Rasulullah. Yamshi wahdahu, di mana Nabi sedang berjalan dengan sendirinya. Faja'altu amsi fi dhillil qamari, kemudian Abu Dzar ini tetap berjalan tapi di belakang Rasulullah. Kalau di bahasa kita, di bahasa Jawa itu ya mindik-mindik, mengindap-indap supaya tidak ketahuan siapa kita. Di bawah sinar bulan. Maka kemudian kejadian tersebut diketahui oleh Rasul. Kemudian Rasul katakan, faltafatat faro'ani. Kemudian Rasul melihat kepada diriku, kemudian melihatku. Seraya Nabi berkata kepada Abu Dzar, man hadza, siapa ini? Karena mungkin malam dan tidak terlihat, terlihat samar-samar. Terlebih di zaman dulu kan tidak ada listrik, tidak ada kemudian penerangan. Hanya bersandarkan pada rembulan saja. Sehingga Nabi katakan kepada orang yang berada di belakangnya ini, man hadza, siapa ini? Fakultu, kemudian Abu Dzar berkata dengan jelas, ana Abu Dzar, saya adalah Abu Dzar. Nah ini, jadi Rasul juga mengajarkan kepada sahabatnya untuk berkata dengan jelas siapa kita ketika kita ditanya, meskipun itu tidak ketika kita masuk ke dalam rumah kita. Kemudian hadis yang ketiga dari Ummu Hani, diriwayatkan dari Ummu Hani radhiyallahu anha, ataitun Nabi, saya pernah datang ke rumah Nabi, wa huwa yaktasil, pada saat itu Nabi sedang mandi. Wa Fatimah tasturuh, dan Fatimah anak perempuan beliau sedang membuat hijab, artinya menjadi satr, menjadi penghalang supaya tidak dilihat oleh orang lain. Faqala man hadi, maka kemudian ditanyakan kepada perempuan yang sedang bersowan ke rumahnya ini, man hadi, siapa ini? Fakultu, maka kemudian Ummu Hani berkata, saya adalah Ummu Hani. Jadi ini juga hadis yang ketiga menerangkan bahwasanya sahabat ketika ditanya siapa ini, mereka langsung berkata dengan jelas, saya adalah fulan, saya adalah fulana. Kemudian di hadis yang keempat disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ataitun Nabi, saya pernah datang ke rumah Nabi, fadaqaqtu al-baba, kemudian saya mengetuk pintu rumah Nabi. Faqala, kemudian Nabi berkata, man hadza, siapa ini? Faqultu, maka Jabir berkata, ana. Jadi di hadis yang keempat ini disebutkan hadis bahwasanya Jabir bin Abdullah suatu hari pernah bertamu ke rumah Nabi. Kemudian setelah itu dia mengetuk rumah Nabi. Setelah itu ditanya, siapa ini? Maka Jabir berkata, ana, tanpa menyebutkan dengan jelas siapa dia. Faqala ana. Kemudian Nabi katakan, saya. Ya mungkin kalau dapat kita katakan dengan istilah kita, sepertinya Nabi jengkel. Ditanya siapa kok malah saya. Siapa saya? Saya itu ya siapa gitu kan. Jadi kadang ada kejengkelan di sana. Bahkan Nabi pun mengatakan dalam hadis ini, faqala ana. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang membuat Nabi tidak suka. Ketika ditanya siapa ini, kau malah berkata saya. Karena bingung. Terlebih kalau kemudian kita tidak dapat mencireni suara siapa ini. Ada mungkin di antara sahabat kita yang ketika dia berucap itu langsung dapat kita titeni, dapat kita kemudian deteksi. Ini adalah suaranya fulan. Tapi ada beberapa sahabat, ada beberapa tetangga kita yang ketika dia berkata itu kita tidak dapat siapa ini. Sehingga perlu untuk berucap dengan secara terang-terangan siapa kita. Faqala ana ka'annahu karihaha, seolah-olah Nabi membenci perbuatan tersebut. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi ini di antara adab yang kedua, apabila seseorang bertamu dan kemudian ditanya oleh pemilik rumah tersebut siapa, maka hendaknya kita mengucapkan dengan jelas siapa nama kita. Dan kemudian di antara hadis yang kita bacakan tadi, ada di antara adab yang perlu kita terapkan, yaitu hendaknya kita mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan salam. Kita ketuk pintu terlebih dahulu, karena bisa jadi suara kita itu lebih lirih dibandingkan dengan ketukan jari kita. Kalau di rumah tersebut ada bel, ya dapat kita pencet belnya. Terlebih kalau rumahnya besar itu kan, kadang kita panggil dari depan rumah, ternyata pemilik rumahnya sedang di belakang. Maka ada beberapa rumah itu yang kemudian menyediakan bel. Maka dapat kita gunakan bel tersebut untuk kita pencet. Kalau tidak ya kita ketuk.
pintu rumahnya dengan jari kita sehingga dapat didengar. Baru kemudian kita ucapkan assalamualaikum. Ini di antara adab yang Nabi ajarkan kepada kita. Di antara adab yang lainnya, wa min dzalika an yasta'dina thalathan. Hendaknya kita meminta izin kepada pemilik rumah sebanyak 3 kali. Artinya izin itu sebanyak 3 kali. Misalnya saya bertamu ke rumah seseorang, kemudian rumahnya tertutup. Kita tidak tahu apakah ada orangnya di dalam rumah atau tidak. Maka di antara adabnya tadi kan kita mengetuk pintu. Kita ketuk pintu, kemudian kita ucapkan assalamualaikum. Sudah kita diam terlebih dahulu. Kita diam beberapa waktu, kemudian apabila belum ada jawaban, kita ketuk untuk yang kedua kalinya. Jika tadi ketukan yang pertama masih lirih, masih pelan, kita agak keraskan untuk yang kedua kalinya. Kemudian kita barengi dengan assalamualaikum. Tidak ada jawaban, maka kita ulangi untuk yang ketiga kalinya. Lebih keras lagi mungkin. Assalamualaikum. Kalau ternyata sebanyak 3 kali tidak ada jawaban, maka ini di antara adabnya hendaknya kita tidak menambah ketukan yang keempat atau mungkin kelima, keenam, tidak. Maka kata Nabi SAW, kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, kita pulang. Kita pulang. Artinya kita jangan malah kemudian nunggu dan lain sebagainya, jangan. Makanya apa, di antara adabnya kalau kita pengen bertamu itu kita kabari terlebih dahulu. Misalnya saya ingin bertamu ke rumah seseorang yang mungkin jarang saya temui, kita kabarkan lebih dahulu dengan media yang dapat kita pakai, misalnya dengan HP. Misalnya, Mas, insya Allah nanti setelah zuhur saya akan main ke rumah antum. Ini terlebih dahulu kita kabarkan. Supaya apa ya? Supaya kemudian orang yang akan kita tamu ini memiliki persiapan terlebih dahulu. Ini di antara adabnya. Wa min dzalika an yasta'dina thalathan. Hendaknya meminta izin sebanyak 3 kali. Fa in adina lahu wa illa raja. Apabila kita diizinkan, ya sudah kita masuk. Kalau tidak, maka sudah kita harus pulang. Jadi perintahnya harus pulang. Kita harus pulang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, al-isti'dzanu thalathun. Jadi meminta izin itu sebanyak 3 kali. Fa in udzina laka, apabila engkau diberikan izin, ya sudah masuk. Wa illa farji, apabila tidak maka pulanglah. Pulang. Ini mungkin di antara adab yang perlu kita ketahui dan kemudian kita terapkan. Mungkin ada di antara kita atau mungkin saudara kita, izin itu lebih dari 3 kali. Ngetuknya udah berkali-kali, ngetuknya cukup sekali saja. Berhenti kemudian assalamualaikum. Dibuat jeda. Jangan kemudian ingin lagi 3 kali, tidak. Sebanyak 3 kali. Karena mengapa? Bisa jadi dia tengah berada di tempat yang jauh dari pintu yang kita ketuk. Atau mungkin dalam kondisi sedang tidur. Atau mungkin sedang masak, misalnya kalau yang ternyata di rumah adalah istri kita. Wa kadza law qila lahu yarji salimul qalb. Atau mungkin ternyata jawaban kita ini, salam kita dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian dilihat, oh ternyata kita. Kalau kemudian kita sudah dijawab salamnya tapi kemudian tidak diizinkan, sudah kita pulang. Misalnya sudah dijawab, orangnya sudah keluar. Siapa? Oh ternyata ini. Kemudian ditutup lagi, berarti kan kita tidak diizinkan untuk bertamu. Sudah kita pulang. Jangan kemudian kita dorong-dorong atau mungkin saling rebutan untuk masuk, ini tidak boleh. Jadi kalau sudah diterima dan ternyata kemudian tidak diizinkan untuk masuk, sudah kita tidak masuk. Terlebih kalau kemudian tadi tidak ada orangnya sama sekali. Kalau kita kan mungkin inga-ingu itu mungkin ya kita melihat dari celah jendela atau mungkin kita dari samping rumahnya, kemudian oh ini jangan-jangan tidur. Kemudian kepalanya mungkin ada sebagian dari kepala kita yang masuk ke jendela rumahnya dan lain sebagainya. Ini di antara adab yang tidak baik. Sudah kita cukup mengetuk pintu depan rumahnya, kemudian ya sudah, kalau dijawab ya kita alhamdulillah, kalau tidak ya sudah kita pulang. Ini di antara adabnya. Kemudian di antara adabnya yang lainnya adalah hendaknya kita, tapi sebelum itu kita bacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat ke-28. Allah berfirman, fa in qila lakum, maka apabila dikatakan kepada kalian irji'u, pulanglah, farji'u, maka pulanglah kalian. Ini kalau ternyata orangnya ada tapi kemudian kita tidak diterima untuk bertamu. Misalnya dia sedang sibuk atau mungkin sedang kondisi
dalam kondisi tidak baik kondisinya, sehingga tidak ingin ada orang pun yang bertamu ke rumah dia. Maka kata Allah, apabila dikatakan kepada kalian irji'u, pulanglah kalian, farji'u, maka pulanglah kalian. Huwa azka lakum, karena sungguhnya itu lebih baik dan lebih suci bagi kalian. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah ketika kita mengetuk pintu tadi, hendaknya kita setelah mengetuk kita langsung beralih ke sebelah kanan pintu atau ke sebelah kiri pintu. Ini di antara adabnya. Jadi jangan kemudian kita ketuk pintu, kita di depan pintu. Ini bukan di antara adab yang baik. Jadi di antara adabnya adalah wa min dzalika alla yaqifa fi muwajahatil bab. Hendaknya kita saat bertamu setelah mengetuk pintu tadi tidak berada tepat di daun pintu. Sehingga ketika pemilik rumah itu membuka, ternyata langsung kita. Tapi kalau kemudian yang membuka adalah orang perempuan dan kita adalah laki-laki. Nah ini, jadi diantara adabnya hendaknya kita setelah mengetuk itu kita langsung berpindah posisi ke sebelah kanan pintu atau mungkin ke sebelah kiri pintu. Dan kalau bisa kita tidak menghadap ke arah pintu tersebut, ya. Mungkin kita mengarah ke sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri, sehingga tidak langsung berhadapan dengan muka orang yang akan membukakan pintu tersebut. Li'alla taqa ainuhu ala aurati min auratil bait, sehingga apa? Kedua mata kita ini ketika dibukakan pintu tidak langsung melihat kepada isi rumah tersebut. Ketika dibuka ternyata rumahnya masih dalam kondisi berantakan, atau mungkin ternyata ada anaknya perempuan yang mungkin belum menutup aurat, atau mungkin ada lain sebagainya yang kemudian tidak lain untuk kita lihat. Sehingga apa? Hendaknya kita tidak berdiri tepat di depan pintu. Ini di antara adab yang Nabi ajarkan kepada kita, yang mana hendaknya kita perhatikan dengan baik. Kemudian para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, wa min dzalika an yatakhayyara al-waqt. Hendaknya kita sebagai orang yang bertamu hendaknya memilih waktu-waktu yang tepat. Waktu-waktu yang tepat. Jadi saat bertamu itu tidak kemudian sementing bertamu. Mau kapanpun yang penting bertamu, tidak. Tadi sudah kita sebutkan di antara waktu yang tidak boleh kita bertamu itu yang pertama adalah ketika waktu setelah Isya. Setelah Isya ya kalau kita mungkin masih diberikan waktu sampai jam 10 malam ya. Kalau di kita orang Arab itu mengatakan jam 10 malam itu masih sore. Masih sore, sebutkan dengan masaan. Fisa'atil 'ashirati masaan, jam 10 masa dengan menggunakan kata masa. Masaan secara bahasa artinya sore. Karena mungkin mereka menganggap jam 10 itu ya di saat ini, di waktu kita ini ya waktu masih sore atau mungkin jam 9. Nah itu, jadi kita hendaknya tidak bertamu di jam-jam tersebut. Mungkin jam 9 malam atau mungkin jam 10 malam. Kecuali kalau kemudian kita sudah memiliki janji terlebih dahulu. Insya Allah setelah Isya saya akan bertamu. Tapi nggak tahu kapan ini nyampainya. Sehingga kan sudah ada persiapan. Tapi kalau tidak ada konfirmasi terlebih dahulu, kemudian kita bertamu jam 10 malam. Kecuali kalau kemudian itu adalah dalam kondisi untuk sesuatu yang penting, misalnya untuk mengabarkan sesuatu yang itu mendesak, ya boleh-boleh saja. Tetapi kan kita tidak bertamu, kita hanya mengabarkan sesuatu yang penting, setelah itu kita pulang. Misalnya waktu pagi itu ya mungkin diperbolehkan, tapi mungkin orang sedang sibuk mungkin ya mempersiapkan sarapan untuk keluarganya, mungkin sibuk mandi, mungkin mandikan anaknya dan sebagainya. Kalaupun kemudian kita bertamu, di bahasa kita ya kurang elok, tidak sopan, sehingga kita memilih waktu-waktu yang mungkin agak siangan ya mungkin jam 8, jam 9 pagi itu sudah termasuk waktu yang kadang mungkin di antara kita sudah memilih waktu slow, atau mungkin setelah asar. Ini di antara waktu yang mungkin lebih layak untuk kemudian kita bertamu dibandingkan dengan waktu-waktu malam atau mungkin sebelum subuh bertamu, kan ini enggak cocok sekali. Fala yahjumu ala akhihi fi sa'atil mutaakhirati minal laili wala fi waqti rahatihi au ta'amihi. Tidak bertamu ketika sudah larut malam, atau mungkin ketika sedang beristirahat, atau ketika sedang makan. Ini wala yaduqqal baba daqqan anifan, dan juga tidak mengetuk pintu atau menggedor pintu ketika bertamu dengan gedoran atau ketukan yang sangat keras, kayak pengen dobrak rumah ya. Jadi ada mungkin di antara orang itu kalau bertamu gedor-gedornya itu luar biasa.
bukan untuk bertamu kayak pengen ngerobohin pintu rumahnya. Ini tidak baik. Sehingga kita mengetuk ya sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Faqad kana sahabah radhiyallahu anhum yaduquna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adhafir. Disebutkan di sini bahwasanya para sahabat Nabi itu ketika mereka bertamu ke rumah sahabat yang lainnya, mereka mengetuk rumah sahabat yang lainnya dengan menggunakan kuku. Ini saking apa? Saking lembutnya suara ketukan mereka di pintu-pintu rumah sahabat mereka dengan menggunakan ya kuku-kuku mereka, bukan dengan ini atau lain sebagainya. Kalau kita ya mungkin dengan ini karena mungkin kuku kita ya tidak sekuat mereka. Kita gunakan ini. Yang penting tidak kemudian kita keraskan saat kita mengetuk pintu rumah mereka. Terlebih kemudian sampai menggedor-gedor dan lain sebagainya. Naudzubillah. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah adab berkaitan dengan meminta izin kepada orang yang akan kita tamui atau mungkin kita kunjungi rumahnya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.